Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maksum University di channel YouTube kami. Bersama saya Tonton Taufik dan sekarang bersama pengusaha perangkap dosen Kang Sidik Aziz. Kang, kita ngobrol-ngobrol nih. Siap, ya. Pak. Mumpung lagi di Maksum University langsung diajak podcast. Kegiatan apa nih Kang sehari-hari? Sehari-hari saya ngajar. Kalau gak ngajar saya sambil jadi IT konsultan Kang. Waduh. Jadi seringnya saya bikin tools untuk membantu bisnis lah, kayak e-bisnis lah, kayak ERP, sistem informasi gitu kan. Ada siapa yang dibantu dan programnya apa yang Banyak bisa cerita? Studi kasusnya kalau karena Inagri itu bergerak di bidang bahan pangan, kita tuh pertama bantu gudang sembako Pak. Jadi kayak gudang minyak, pokoknya sembako lah turunannya, gudang pangan itu. Dia kan data sales order, data inventory itu kacau ya. Bahkan untuk tahu sekarang stok ada berapa ratus jutaan, nggak tahu gitu. Karena saya keahliannya dulu di bidang teknologi dan pernah jadi IT konsultan juga, dibuatkanlah SOP sederhana dan sistem informasi sederhana. Alhamdulillahnya profit marginnya bisa improve 4%. Kan yang asalnya nggak tahu, dia cuma tahu laba rugi berapa tapi lossnya nggak kelihatan. Gitu. Sekarang mulai kelihatan sih. Alhamdulillah, berarti bermanfaat untuk UKM dan pengusaha-pengusaha lainnya. Gitu. Kemarin ini juga lagi ngajarin tentang WA Blast ya, wah hebat ternyata. Jadi kebetulan ini sih kan asalnya kan PPOB ya Pak ya, kan bisnis pulsa lah ya, dari lama pakai VM gitu. Kan yang namanya bisnis pulsa tuh dapat nomor ya. Nomor ini kan sayang ya, database ya sekarang kan. Kalau Tokopedia bilang, Bukalapak bilang the new age is data ya. Saya tuh mulai mikir ini nomor teh kumaha tah komersialisasi. Berapa jumlah itu? Lumayan tuh yang isi pulsa teh ada mah data 5.000-an kan. Waduh. Cuman kan saya juga nggak tahu nih mengkomersialisasikannya kan saya mah cuma IT konsultan, bantu bikin solusi. Cuman kan ternyata ada segmen yang seksi juga ya, data is the new gold, data is the new egg. Nah pas juga nih sama Pak Tonton nih kan, Pak Tonton kalau nggak salah udah jadi immersed internet marketers tuh dari zaman Ane Akhira mungkin. Ya udah lama. Tapi saya mah mainnya di ekspor, main SEO aja. SEO Iya. SEO. Dan kalau saya lihat ya sekarang kan yang namanya sales itu kan ada rukun dan syaratnya ya. Iya kan ya kalau nggak salah. Kalau yang namanya jualan ada rukun dan syaratnya, tahu segmennya. Yang paling penting tuh melakukan ngumpulin lead magnet, lead generation ya. Dengan nomor yang ada dan ada lead magnet ini, ya udah saya bikin WA tools aja gitu. WA tools ini kan bisa melakukan blast, tapi tergantung kepada penawaran, offering, sales kit dan copywriting mungkin ya Kang ya. Kan ini mah hanya tools aja. Nah, tetap aja butuh SDM-nya yang jago kan. Tools digunakan oleh siapapun itu bisa jadi bagus, bisa jadi enggak, itu tergantung SDM-nya. Ya, ilmunya tetap ada. Nah, terus tadi tentang saya mau cerita sedikit nih ya para pemirsa ya. Kang Sidik ini rajin di banyak komunitas ya. Dan produknya itu saya terpesona atau apa ya, karena bisa kirim sekaligus ya itu sih. Dan tanpa beda dengan yang lain lah, dan lebih cepat dan daripada yang harus ada delay lama dan lain-lain. Nah itu sangat bermanfaat buat saya pribadi. Yakin kalau yang lain tahu juga pasti lebih manfaat. Ada lagi selain itu yang dibuat? Jadi saya juga kebetulan ada project ya, sebut saja BUMN gitu. Saya nggak bisa nyebut BUMN-nya siapa ya. Saya bikin alat CRM Kang, Customer Relationship Management. Jadi kan kalau misalnya ada produk baru nih ya, dia tuh harus bisa nge-blast di banyak hal, di SMS, di Telegram, terus di WA juga. Waduh, terus semuanya juga ya. Bisa generate landing page Kang. Jadi nanti via klik itu ke generate landing page generation gitu dan copywriting-nya. Dan itu alhamdulillah sudah
mulai dipakai untuk salah satu provider internet terkemuka lah di sana. Dan memang terbukti sales yang namanya perusahaan tuh kan ujung tombaknya tuh di sales ya. Sales itu sendiri kan pastilah dia bikin booth, dia bikin pameran, dia juga ngumpulin lead generation, kontak-kontak. Nah kontak itu kan kalau cuman pakai HP, beli HP kurang capek ya, bisa sih ya kan ya, bisa aja. Tapi kan dengan menggunakan tools ini dia bisa meningkatkan, improve closing rate Kang, yang asalnya cuman dari 100 closing 3, ini bisa dari 100 closing 7, dan bisa dengan probabilistik yang lebih banyak. Kan yang namanya offering kan main probabilistik ya kan ya. Kalau yang inbound-nya lesu, closing rate-nya juga lesu gitu ya. Gimana mau ditingkatin gimana ya Kang? Tapi kan dengan pakai tools udah terbatas ya sedikit kan. Kerannya kecil, konversinya ya nggak bisa dipaksa ya. Menurut Kang Sidik, ini Indonesia mau apa yang dibutuhkan dan kemana, dan posisi digital marketer atau digital marketing atau yang harus gimana? Iya sebenarnya gini ya Kang ya, yang saya kan jadi pendamping UMKM juga dari Dinas KUKM Kota Bandung. Kebetulan kan saya tuh sering survei, sering data terus sering juga FFGD. Hampir 70% pengusaha mikro di Indonesia tuh tadi Kang ada 2 masalah terbesar tuh. Susah dapat sales dan nggak ada modal. Nah susah dapat salesnya karena terdapat jurang ternyata ya dari pengusaha mikro yang tidak pakai influencer, tidak nge-ads atau dengan tidak nitipin barang di toko gede, dengan pengusaha yang emang punya budget dan punya strategi untuk misalnya konsinyasi di tempat yang trafficnya seru ya, atau misalnya juga dia pakai brand ambassador dan influencer, itu gapnya tinggi banget gitu ya. Nah kalau misalnya e-commerce ini bisa membantu usaha-usaha mikro ini untuk pemasarannya, akadnya terserah kan, bisa kolaborasi, bisa juga dengan misalnya berbagi komisi, itu bakal seru banget. Mungkin salah satu yang udah hampir unicorn di Indonesia tuh Evermost kali ya. Jadi Evermost tuh kayak tahu nih permasalahan UMKM ya, produksi jago kan ya, ngurus SNI, BPOM sampai PRT halal jago, cuman pas sundulin waduh habis tenaganya, habis di jalan. Jadi emang dibutuhkan penjembatan dengan pasar gitu Pak. Evermost ya teman juga sih, saya dekat juga. Jadi emang apa ya, emang permasalahannya pasar tadi tuh habis Pak, tenaga UMKM tuh di produk dan distribusi itu. Ada juga yang kuat sampai dia bikin juga, dia produksi juga, dia masak juga. Tapi kuat kan ya. Ini lama-lama kan ngapain gitu. Kalau bisa berbagi komisi tapi marketnya bertambah lebar, lumayan banget gitu Pak gitu. Emang sih jago marketing biasanya ke produksinya kurang. Tenaganya juga. Kalau jago produksi yang jago banget, ke marketingnya kurang. Jarang yang jago produksi dan jago marketing jadi satu. Kalau kecuali ownernya satu, timnya beda, masih mungkin di split tim atau gimana gitu ya. Itu berarti udah besar udah pembagiannya. Kalau misalnya sendirian produksi marketing, wah kayaknya sih capek. Iya. Gitu, sip. Ini Indonesia kecepatan internet apa teman-teman sekarang tuh menuju loncat atau biasa-biasa aja gimana? Jadi gini Pak, kalau berdasarkan data BPS, mungkin Bapak juga kan di dunia pendidikan ya, bisa lihat sekarang bahwa hampir 60% generasi aktif sekarang tuh ialah generasi milenial dan generasi Z. Disusul alpha ya. Beda dengan Jepang. Di Jepang tuh SMP SMA tuh tutup, gak ada siswanya. Jadi kan iya sih, all out generation ya di Jepang, di Korea. Sedangkan Indonesia tuh sekarang yang menggerakkan roda sosial, roda ekonomi itu mulai nih generasi 80-an tuh mulai megang tonggak posisi pemimpin. 90-an jadi generatornya, terus generasi 2000-an jadi generasi untuk menjadi fuel bahan bakarnya ya sekarang. Jadi emang kalau saya lihat dengan demografi tersebut, kan demografinya tuh sangat melek internet ya, dari zaman 90-an Matawa tuh Speedy ya, 08 98 Sentrin, pasti gak akan mungkin tidak melek itu gitu. Pasti kalau saya lihat dengan juga ditambah internetnya juga, generasi tersebut tuh sangat-sangat melek, adapt lah mau gitu. Di satu sisi juga saya lihat percepatan teknologi itu cepat banget ya Pak, kayak misalnya tumbuh banyak startup digital,
terus juga dibantu COVID lagi ya, Hmm, semua mulai tambah enabler mempercepat buat ya. mempercepat segalanya. Nah, mungkin Indonesia ya bisa jadi salah satu perubahan tatanan baru ke depannya. Menteri olahraga aja kan sekarang seumuran saya, muda Iya. banget gitu. Wah, Iya. orang ngurus itu nanawan gitu masih jualan gitu. Tapi itu politik, ada pemilihannya, ada mungkin karena ada sesuatu. Tapi emang tatanan sekarang emang sudah mulai generasi 90, 80, 90, 2000 tuh yang menjadi bahan bakar perubahan sosial dan ekonomi sekarang sih Pak, saya lihat Iya, gitu. Iya sih, berarti emang harus main di dunia digital berarti sekarang tuh ya. Jadi jangan sampai offline terus-terusan ya, atau main di dua kaki lah, offline dan online ya. Iya. Ada saran atau inilah buat teman-teman mahasiswa MU masuk university yang masih kuliah supaya bagaimana lah gitu. Mungkin gini ya, kan saya udah bilang demografi tadi ya, jadi kan generasi dan prospeknya itu lagi hot ya. Cuman harus diimbangi dengan kapasitas dan keahlian. Mungkin kapasitas tuh ya kalau dia mau jadi digital marketing ya belajarlah bikin copywriting gitu ya, yang pas, soft selling yang pas. Kalau misalnya dia pengen jadi apps developer ya logiknya ditajamkan gitu ya. Jadi kita harus market ada, kitanya mau ini enggak gitu, fit in enggak gitu. Jangan sampai nanti kita saingan sama programmer India. Oh iya. Saingan sama programmer luar, atau misalnya nanti e-commerce-nya ya opportunity ada, tapi internet marketingnya ya itu lu lagi. Jadi yang dapat pasar pangsa besar ya pemain senior lagi gitu. Jadi harus sudah mulai dikejar nih kapasitasnya. Di satu sisi kan sekarang tinggal course tuh banyak sekarang tuh ya. Di mau belajar e-course apa kan ada banyak, mau kartu prakerja, mau mentoring sama siapa, tinggal ini will powernya sih Pak. Iya. Will powernya sama kayak generasi baby boomer yang korsanya tinggi nggak? Nah kalau digabung nih korsanya baby boomer dengan kreatifnya sekarang, cek itu. Betul tuh. Karena biasanya kan yang pengalaman sama yang semangat sama yang bisa introvert lah, itu kan beda itu tuh. Jadi kalau digabung wah mantep tuh. Jadi si korsa will powernya harus sama kayak generasi pionir dulu kita Pak, harus tetap ada gitu apinya tuh, ditambah kreativitas udah itu sama Pak. Seram. Sip, bagus tuh para mahasiswa MU tuh. Tadi ini dari pengalaman dari Kang Sidik bahwa belajarnya harus dalam, api korsanya ada gitu. Jangan cuman belajar jago sistem informasi, cuman itu aja, pelajari sampai dalam. Ada lagi di sini kan sistem informasi, ada digital bisnis yang komputer tuh ya. Satu lagi apa tuh, ada teknik komputer, teknik informatika yang baru. Nah gitu. Jadi harus benar-benar harus mendalam. Kalau perlu ikut komunitas ya. Ya community, kayak kalau di Bandung sebenarnya ada beberapa community ya. Bisa juga kayak misalnya ada namanya Microsoft Student Partner. Tuh. Dari Microsoft sendiri nanti bisa daftar sebagai kampus, terus nanti dapat free Microsoft 365 ya kan, akun-akunnya banyak. Bisa jadi juga jadi Google Student Partner ya. Dapat kesempatan ke San Francisco atau ke Amerika. Saya waktu S2 saya gratis ke Bangkok seminggu Pak. Tuh. Ikut competition tech shows juga, pitching, nemuin solusi digital ke Bangkok seminggu, lumayan seminggu di Bangkok ya, seru juga gitu. Jadi kayak harus ada global mindset juga ya. Mulai juga ikut global community seperti Microsoft Student Partner, Google Student Partner, Facebook juga kan ada grup untuk Facebook Business Manager juga, ikutin aja gitu. Emang harus banyak ikut community tapi yang sesuai dengan profesi dan segmen gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang manfaat tuh teman-teman ya. Tadi banyak informasi, jadi biar jangan kurung batok. Ini keluar ya, belajar keluar. Tadi informasi dari Kang Sidik dipelajari, dicari ya. Iya, Kang Sidik umur berapa sekarang? Saya masih muda Kang, masih kepala 3. Tuh ya. Kepala 3 tapi udah sukses, jago bikin programnya mantep ya. Anak-anak MU harus bisa ya.
gimana caranya belajar ya ke Kang Sidik. Kang Sidik Ajis ya, Kang Sidik Ajis ya. Itu saja. Ada lagi yang kira-kira mau disampaikan ke mahasiswa MU? Ini kali ya, dijaga antusiasnya ya Pak ya. Ada istilahnya mah jiwa tanpa ruh tuh, kalau ruhnya tidak semangat dan sedih dan putus asa dan negative thinking, ya udah lesu, bunga pun bakal lesu ya. Mungkin saran dari saya ialah jagalah antusias, berpikir positif, kan Allah bilang juga aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambakunya bad mood, bad mood atau misalnya udah nggak antusias, sayang gitu. Waktu tuh kayak sebilah pedang. Mau kita tidak antusias atau antusias, tetap saja waktu itu habis. Jadi saran saya mungkin mulai diganti framing mindsetnya, bersyukur dengan sekarang yang ada, terus tetaplah antusias itu mahal banget ya ternyata. Bahkan Allah tuh bilang ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Beberapa ulama bilang bahkan Allah tuh mendengar walaupun kita tidak sempat berdoa. Nah itu berbahayanya kita overthinking dan negative thinking ke masa depan kita. Alhamdulillah ya. Tuh dengerin ya. Saya kira cukup dan manfaatnya banyak sekali buat para pendengar, para pemirsa, dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Maksum University. Terima kasih Kang Sidik Aziz. Sukses selalu dan mudah-mudahan sehat-sehat dan lancar semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.